Shalom. Kita adalah orang bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Semuanya diberkati Tuhan. Kok kurang suka cita, saudara? Semuanya diberkati Tuhan. Siap dengar firman Tuhan? Amin. Siap dengar firman Tuhan? Orang yang mendengar firman Tuhan, yang sungguh-sungguh mendengar, dia akan diubahkan sama Tuhan. Amin. Semua diberkati Tuhan? Semua diberkati Tuhan? Sudah dikasih Tuhan, saya percaya semuanya boleh siap malam hari ini. Amin. Dan kita semua diberkati Tuhan. Semua diberkati? Yang siap coba saudara. Yang siap? Sekali lagi berikan kemuliaan paling banyak bagi Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, hari-hari ini kita tahu saudara, keadaan-keadaan itu hanya bergantung sama Tuhan. Amin. Kita dekat enggak sama Tuhan hari-hari ini? Kita percaya enggak sama Tuhan hari-hari ini? Bukan cuma lagu, waktu kita menyanyikan lagu, waktu kita ngomong, lalu kita merasa aku udah percaya. Amin. Belum tentu loh. Tapi barang siapa yang membaca firman, renungkan dan lakukan dalam hidup kita. Kita boleh ngerti Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Yang penting Tuhan ada dalam hidup kita, Dia akan bicara sama kita. Orang yang merendahkan hati akan terus bicara sama Dia. Amin. Tuhan akan bicara mengingatkan kita. Kalau tuh udah tinggi diri gak bisa saudara. Semua diberkati Tuhan? Semua diberkati Tuhan? Adakah semua hari ini rindu firman Tuhan? Semua loh. Semua rindu firman Tuhan. Amin. Sebab firman Tuhan itu luar biasa. Tuhan yang bicara buat setiap kita, saya dan saudara. Amin. AI. Bukan manusia loh. Amin. Tapi dibuat seperti manusia buatan. Ini sedang terjadi hari-hari ini. Bahkan bukan hanya di luar. Tapi Indonesia salah satunya. Di Jakarta sudah ada tadi. Pesawat kecil. Tanpa kemudi. Sudah beredar di Jakarta. Saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini tambah cepat. Bukan hanya cerita, ini kenyataan. Makin cepat. Amin. Ini bukan hanya cerita, ini sesungguhnya. Kadang-kadang kita tidak tahu, hanya sibuk dengan hidup kita, masalah kita. Sementara hari-hari ini AI menggantikan semuanya. Berjalan cepat sekali. Kendaraan. Semuanya AI. Ini dipercepat nanti. Bahkan AI bisa bohong. Karena dia cuma robot. Tapi bisa bohong. Ini yang Tuhan sudah ingatkan buat setiap kita semua, amin. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Ayo saudara. Tapi supaya saya dan saudara itu mulai ngerti. Di mana-mana mulai. Dia akan cepat bekerja. Semua diberkati. Video tadi menggambarkan yang saya dapat 2025, Juli Agustus. Dengar saudara tadi? Dipercepat. Sesuai firman. Sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Jadi jangan kaget saudara, kalau waktu cepet. Ini sedang terjadi. Waktunya dipercepat.
Amin. Amin. Dan saya sampaikan ayat ini sesuai yang Tuhan ngomong. Jangan kira kita enggak tahu. Harusnya hari-hari ini kita berjaga. Kita ngerti maunya Tuhan. Amin. Itu firman yang hidup buat saya dan saudara. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, ini firman loh. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Matius dan Markus tadi. Ini firman loh. Sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Kalau tidak dipersingkat, gak ada yang selamat. Kata firman Tuhan. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Amin. Saya cuma nyampaikan firman, saudara. Dan apa yang terjadi? Berita menyampaikan tentang waktunya memang dipersingkat. Saya gabungkan sama firman ini. Ini waktu yang dipersingkat. Tanpa terasa, cepet waktu ini. Jangan tidak sadar, saudara. Tapi Tuhan berkata, tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Karena orang pilihan, Tuhan persingkat waktunya. Jadi jangan bingung, berita ada terjadi. Kita tahu firman Tuhan berkata bagi saya dan saudara. Amin. Semuanya diberkati Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan. Ayo hari-hari ini saudara, kita boleh menyadari dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Biar ngerti maunya Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Cuma dengan pikiran kita kadang ditipu sama iblis. Kita jadi orang yang tidak berjaga-jaga. Hari-hari ini Tuhan mau saya dan saudara itu berjaga-jaga. Berbenah. Hidup menurut firman. Jangan menurut keadaan dan berita dunia. Tapi saya dan saudara hidup menurut firman. Semua diberkati, saya dan saudara. Ini yang sedang terjadi hari ini. Jangan kita tidak nyangka, tapi kita semua berjaga-jaga. Karena kita tahu firman Tuhan. Yang terjadi ini bukan kebetulan. Yang terjadi ini hari-hari ini tanda dari Tuhan, dan biarlah kita menjadi orang percaya berjaga-jaga. Melekat sama Tuhan. Bukan cuma dengar firman lalu lupa. Tapi kita mendengar, mengerti, melakukan. Malam ini saudara, saya mau menyampaikan firman Tuhan, seruan untuk bertobat. Judul firman Tuhan malam ini, seruan untuk bertobat. Di dalam Sefanya 2 ayat 1-3 kita akan baca. Ayat yang pertama berkata, bersemangatlah dan berkumpullah. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh.
Jangan lemas lagi. Firman Tuhan berkata, kamu harus semangat. Kamu harus kumpul. Bangsa yang acuh tak acuh. Firman Tuhan. Buat saya dan saudara. Untuk mendengar firman ini. Sekali lagi, bersemangatlah. Dan berkumpullah. Apa artinya berkumpul? Ya kayak sekarang ini. Sekarang ini berkumpul. Bersama-sama ibadah. Bersemangatlah. Dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Ayat 2. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang bertiup. Sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala. Sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Amin. Semua diberkati Tuhan. Kita dapat berkat ya. Saya cuma baca firman, saudara. Firman itu ya dan amin. Semua diberkati. Judulnya seruan untuk bertobat. Buat saya dan saudara. Tuhan bilang bersemangatlah dan berkumpullah. Hai bangsa yang acuh tak acuh. Tidak segenap hati. Cuek. Dengar. Tidak lakukan firman. Kenal Tuhan tapi tidak percaya. Alias bimbang, ragu, bingung, takut. Itu sedang terjadi hari-hari ini. Itu harus diteliti. Saya dan saudara berjaga. Aku ya apa Tuhan? Men, bukan hanya sekedar beribadah saudara. Bukan hanya sekedar pelayanan dan beribadah, bukan. Tapi ada sepasang mata yang menilai kita. Jelas dan tepat. Mata Tuhan. Yang melihat di dalam hati kita. Yang tahu segala hidup kita. Tersembunyi sekalipun Dia Maha tahu. Men. Makanya Tuhan bilang, bersemangatlah dan berkumpullah. Bersemangatlah itu berjaga-jaga. Berkumpullah. Ibadah ini bukan kebetulan ibadah. Firman berkata buat setiap kita, hai bangsa yang acuh tak acuh. Men, semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala. Sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Tuhan mengingatkan, Tuhan itu baik.
Men, sebelum. Semangat yang acuh tak acuh. Berkumpullah yang acuh tak acuh. Yang ayat pertama tadi. Yang acuh tak acuh. Ya wis aku begini apa. Atau ya aku begini. Sebentar ninggalkan Tuhan. Sebentar tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Bukan bertumbuh dan berbuah loh. Tuhan ingatkan hari ini. Buat apa kata Tuhan, saya dan saudara ibadah? Ini daripada Tuhan. Kita ketemu Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Ibadah itu berjumpa dengan Tuhan. Apakah saya dan saudara berjumpa dengan Tuhan? Bersungguh-sungguh cari Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan, dari yang berdosa jadi orang benar. Karena ketemu Tuhan, ngerti maunya Tuhan, ngerti perkataan Tuhan. Men, semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Ayo hari-hari ini, saya cuma baca firman. Ini firman. Kejadian apa yang kita lihat hari-hari ini? Robot menggantikan manusia, sudah jalan. Men, ini terjadi saudara. Cepat ini, waktunya cepat. Jangan cuek. Berjaga-jaga dan selalu sadar. Saya dan saudara. Bukan cuma kumpul. Karena yang lihat kita itu Tuhan. Tuhan yang tahu setiap kita. Men? Tuhan yang tahu setiap kita. Percaya atau tidak kita itu, yang tahu Tuhan. Bukan sekedar percaya, tapi percaya kepada Tuhan, penuh percaya sama Tuhan. Beriman sama Tuhan, seperti khotbah saya yang kemarin. Tuhan bilang, mereka semua, kami semua ini sudah beriman belum? Beriman itu benar-benar percaya sama Tuhan. Betul-betul percaya sama Tuhan. Itu beriman. Sehingga apa yang kita lakukan itu seturut Tuhan. Ngerti Tuhan mau apa kita lakukan. Bukan cuek. Bukan acuh tak acuh. Tapi kita taat. Ini peringatan buat saya dan saudara. Sekalipun engkau sudah pertama kali, wah Tuhan, Tuhan. Tuhan bilang yang terdahulu jadi terakhir kok bisa. Yudas yang murid Yesus. Di akhirnya dia menjual Yesus. Iya kan? Yang milih Tuhan. Dia jual Yesus. Apa yang dikatakan firman Tuhan, masuklah iblis ke dalam Yudas Iskariot. Jangan main-main saudara hari-hari ini. Di dalam hidup kita itu Yesus apa yang lain.
di dalam hidup saya dan saudara siapa? Yang kita percaya itu siapa? Kalau kita percaya sama Tuhan, kita percaya firman-Nya. Yang dilakukan firman-Nya, bukan kata orang, bukan kata dunia, bukan tren dunia. Tapi saya dan saudara ngikut kehendak Tuhan. Tuhan bicara sama kita semua. Ngerti Tuhan mau apa. Nggak, bukan orang bingung. Hanya menggerutu sama Tuhan. Aku sudah begini pelayanan. Aku sudah percaya sama Tuhan. Aku sudah melakukan begini untuk Tuhan. Tapi kok begini, kok begini. Orang yang nggak ngerti sama Tuhan. Kalau ngerti, diuji sama Tuhan. Men, dengan penderitaan sekalipun. Seperti saya khotbahkan Maria. Ayub. Biarpun penderitaan, dia tetap percaya sama Tuhan. Bahkan Maria mengeluarkan nyanyian pujian. Wow, bagaimana dengan hidup kita? Kita mengeluarkan pujian buat Tuhan atau perkataan sia-sia, marah sama Tuhan, menggerutu sama Tuhan hari-hari ini. Cek saudara hidup kita. Apakah hari-hari itu Tuhan ini apa sih? Aduh kok begini kok, kan aku sudah begini Tuhan. Gimana sih maunya Tuhan ini? Tiap hari sedih. Ya apa sih Tuhan ini? Hidup kok begini? Hidup kok begini? Kayak Tuhan gak tahu. Tuhan cuma bilang ini orang gak percaya. Ini tipe orang gak percaya. Kalau orang percaya walaupun ada persoalan, dia percaya mengandalkan Tuhan. Tuhan menjawab dan mengubah hidupnya menjadi berkat. Betul? Tanpa sadar. Kita kayak aku kan sudah orang percaya Tuhan. Lah kok begini hidupku? Difitnah orang. Kok begini Tuhan? Balas orang difitnah itu. Karena tidak mengerti. Kalau mengerti, tidak mungkin saudara. Orang yang mengerti, sekalipun di ujian dalam hidup kita ada. Tuhan Yesus dapat menolong kita. Karena percaya sama Tuhan. Men, jangan jauh-jauh saudara. Seperti Maria ini. Maria juga manusia. Dipilih sama Tuhan. Sejak dipilih, yang dapat kasih karunia. Apa yang terjadi saudara? Hidupnya seperti tidak enak. Tetapi firman berkata, Maria mengeluarkan nyanyian pujian. Nah seperti orang yang tidak ngerti Tuhan. Katanya aku ikut Tuhan nanti bakal begini. Iya, yang percaya loh.
Kalau tidak percaya tidak dapat. Tidak percaya tidak ngerti apa-apa. Marah terus sama Tuhan. Marah terus sama Tuhan. Menggerutu sama Tuhan. Cuek sama Tuhan. Acuh tak acuh sama Tuhan. Acuh tak acuh. Tidak bersungguh-sungguh, jauh dari bersungguh-sungguh. Ayo, kita koreksi hari ini. Tidak usah lihat kanan kiri. Lihat kita dengan Tuhan. Karena firman mengingatkan saya semua dan saudara. Bagaimana dengan hidup kita? Tadi dikatakan tanda akhir zaman. Keadaan terjadi hari-hari ini jangan kamu ndak ngerti. Harusnya kamu tahu. Kamu berubah. Kamu berjaga-jaga. Kamu bisa mendengar suara Tuhan. Kamu adalah orang yang percaya sama Tuhan. Men. Sekali lagi saudara. Tadi Sefanya 2 ayat 1 sampai 3. Firmannya seruan untuk bertobat. Tuhan berkata bersemangatlah. Bukan saya. Tapi firman berkata buat saya dan saudara. Bersemangatlah dan berkumpullah. Men, kumpul beribadah. Sungguh-sungguh. Bersemangatlah. Hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan. Hai semua orang yang rendah hati. Carilah Tuhan. Hai semua orang yang rendah hati. Di negeri yang melakukan hukumnya, yang melakukan hukumnya. Yang melakukan firman-Nya. Bukan cuma mendengar. Yang melakukan hukumnya. Baca saudara. Melakukan. Bukan cuma dengar. Lalu lupa. Tapi yang melakukan hukumnya. Melakukan firman-Nya. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri. Carilah Tuhan. Hai semua orang yang rendah hati di negeri. Bukan yang sombong. Men. Rendah hati. Makanya Tuhan bilang, orang yang remuk hati, aku dekat. Orang yang hancur hati, aku dekat. Amin. Tuhan berkata, semua diberkati Tuhan. Sebelum datang kemurkaan Tuhan. Ini hari-hari terakhir saudara. Ini akhir zaman saudara. Jangan acuh tak acuh. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Jangan acuh tak acuh. Carilah Tuhan. Hai
semua orang yang rendah hati. Carilah Tuhan, semua orang yang rendah hati. Hanya orang yang rendah hati bisa cari Tuhan. Ketemu Tuhan. Bukan orang yang sombong. Aku kan sudah begini, aku sudah begini, aku sudah begini. Tapi orang yang rendah hati. Carilah Tuhan. Hai semua orang yang rendah hati di negeri. Semua orang yang rendah hati. Cari Tuhan, ketemu. Cari Tuhan, ketemu. Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu harusnya ada di hati kita. Tuhan itu harus ada di hidup kita. Dia yang memiliki kita. Kita yang harusnya percaya penuh sama Dia. Men, dikatakan ini. Carilah Tuhan dari semua orang yang rendah hati di negeri. Yang melakukan hukumnya. Melakukan hukumnya, firman-Nya, perkataannya. Bukan cuma ngomong. Tuhan bilang, bukan cuma khotbah Deborah. Kamu tidak cukup cuma khotbah. Kamu masih pun pintar khotbah. Tidak cukup bagiku. Kalau kamu tidak melakukan. Men, semua diberkati Tuhan. Masih khotbahmu kayak apa? Kalau kamu tidak melakukan, aku tahu. Aku tahu. Yang nilai itu Tuhan. Bukan saudara yang lain. Bukan orang yang lain nilai. Tuhan itu yang tahu. Yang menilai itu Tuhan. Men, semua diberkati Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati. Tuhan bilang jangan pernah sombong. Orang yang berdosa mungkin rendah hati datang sama Tuhan. Karena tidak kenal Tuhan, begitu dibimbing naik tingkat. Jadi orang benar. Awalnya cemar, masih cemar. Berdosa cemar. Ada benernya, ada enggaknya. Lama-lama ngerti firman sama Tuhan terus dibimbing jadi orang benar. Tapi kata firman Tuhan, orang benar bisa jadi berdosa lagi loh. Betul? Orang benar bisa berdosa lagi loh. Itu firman Tuhan loh, saudara. Orang benar berbalik dari kebenarannya. Melakukan kecurangan. Dia harus mati. Semua kebaikannya tidak diingat-ingat. Tahu firman Tuhan? Jangan bangga jadi orang benar dulu. Orang kalau sudah benar, tidak berjaga-jaga bisa gini, wah aku bisa kok, aku tahu kok. Aku sudah bisa tahu firman, ngomong firman. Itu orang benar. Tuhan bilang, dari orang berdosa jadi orang cemar. Jadi orang benar, betul? Ada satu lagi. Jangan berhenti di benar. Kudus dan kuduskanlah dirimu. Tingkatan ini yang harus kita lihat. Seperti Allah itu kudus. Kuduslah kamu. Sebab Allah itu kudus. Yang kudus semakin menguduskan dirinya. Hari-hari ini, kalau sudah jadi orang benar, jangan berhenti di benar.
jadi orang kudus. Orang benar bisa balik dari kebenarannya, melakukan kecurangan. Firman Tuhan berkata, kebenarannya tidak diingat-ingat lagi. Siapa yang percaya, saudara? Ini firman loh. Mau diberkati? Saya pernah khotbah Yeskiel. Ayo kita ingat, kita sadar, kita ngerti, makanya minta pimpinan Tuhan. Itulah firman Allah. Minta pimpinan Tuhan, jadilah orang yang rendah hati. Orang yang sadar ditegur Tuhan, namanya orang hancur hati. Iya Tuhan. Makanya ada firman Tuhan, berbahagialah orang yang ditegur Tuhan. Kenapa kok bahagia? Sadar. Kenapa bisa bahagia? Aduh iya benar Tuhan aku. Sadar. Orang yang sadar tuh bahagia loh sebetulnya. Tapi ditegur Tuhan bukannya sadar. Marah. Men. Marah kenapa? Aku sudah gini kok. Aku sudah mau beribadah, sudah percaya sama Tuhan, aku begini, tapi kok Tuhan begini? Ini namanya gak sadar. Kalau sadar, berbahagia. Karena sadar, aduh Tuhan, benar Tuhan. Dan dia merendahkan hati, saudara. Makanya bahagia orang ditegur Tuhan. Yang terjadi, marah. Men. Yang terjadi, ngomel. Menggerutu, aku sudah begini, tapi kok begini. Aku sudah begini, tapi kok Tuhan bilang begini. Saya coba merenung saudara. Thank you ya Tuhan. Bisa ngerti ini. Ditegur Tuhan bahagia karena firman-Nya berbahagia loh ditegur Tuhan. Yang benar yang mana? Kan firman Tuhan sudah nulis. Men. Semua diberkati Tuhan. Jangan cuma dibumbung. Teguran Tuhan itu nyadarkan kita bahagia. Tuhan ngomong negur. Aduh aku begini. Duh seneng saudara. Orang sadar itu senang. Karena Tuhan perlihatkan. Ini loh kamu salah. Semua diberkati. Makanya seperti Maria. Lihat itu kehidupannya, baca saudara yang betul. Maria ini sejak dipilih Tuhan. Katanya dapat kasih karunia. Kok hidupnya kayak begitu? Lari sana. Lari sini. Betul gak? Lari itu dalam keadaan hamil loh. Gak gampang loh saudara. Lalu setelah mau melahirkan gak ada tempat yang buka. Sampai lahir di kandang. Gak gampang orang melahirkan itu. Gak gampang. Lahir di kandang. Semua diberkati Tuhan. Ayo saudara hari-hari ini kita sadar. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, masalah, pergumulan,
rendahkan hatimu sama Tuhan. Kamu akan ngerti. Kalau ada apapun dalam hidupmu, itu seizin Tuhan. Engkau dibentuk sama Tuhan supaya engkau percaya. Lewat persoalan demi persoalan Tuhan izinkan. Supaya engkau percaya. Supaya engkau beriman. Bahwa Tuhan berkata yang tidak ada jadi ada. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Kalau engkau melihat itu engkau akan berkata, Tuhan, aku percaya sama Tuhan. Aku akan terus melekat sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Bukan sekedar beribadah dan percaya Tuhan. Men. Tapi Tuhan itu dekat sama hati kita. Tuhan itu bicara kepada kita. Tuhan itu bicara, saudara, sama hati kita. Kalau Tuhan bicara, kita jadi ngerti. Kalau Tuhan bicara sama kita, kita jadi sadar. Bukan cuma sadar, saudara akan bahagia. Bergaul dengan Tuhan itu bahagia. Bergaul sama Tuhan itu bahagia. Ngerti maunya Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jangan cuman kamu dari orang berdosa, ya bertumbuh. Jadi orang benar. Itu bertumbuh. Tapi benar berhenti. Melakukan kecurangan lagi. Karena tidak menjaga. Dia sombong. Berbalik dari kebenarannya. Tuhan bilang, yang terdahulu akan jadi terakhir itu. Amin. Amin. Sementara Tuhan berkata, kalau engkau sudah jadi benar dari berdosa, cemar, benar. Kudus. Sampai firman Tuhan berkata, biarlah yang cemar tetap cemar. Karena waktunya gak ada. Hari-hari ini kita berjaga, saudara. Ini firman Tuhan. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala. Sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan, carilah Tuhan. Sebelumnya carilah Tuhan. Hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan. Carilah kerendahan hati. Ditekankan lagi, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Ini Tuhan bicara kepada orang yang acuh tak acuh. Orang benar bukan berhenti loh. Tidak nyamin orang benar. Kalau berhenti loh. Kalau tidak lebih lagi naik lagi. Menguduskan dirinya. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bukan cuma benar, tingkatan terakhir kudus. Amin. Karena kalau orang benar berbalik dari kebenarannya, melakukan kecurangan seperti sebelumnya, ia harus mati. Segala kebaikannya tidak diingat-ingat lagi. Saya pernah khotbah ini sudah. Semua diberkati. Semua diberkati.
Ayo saudara, hari-hari ini kita di posisi mana hari ini? Tuhan bilang, yang benar makin benar. Yang kudus menguduskan dirinya. Tingkatan saya dan saudara hari ini harusnya menguduskan dirinya. Bukan cuma berhenti di benar. Tuhan bilang sampaikan khotbah ini Deborah. Ini penting. Banyak orang yang sudah jadi benar itu sombong. Banyak. Merasa aku bisa, aku ngerti, aku gini. Men. Hari ini kita. Jangan pernah kita merasa, wah aku sudah bisa, aku udah benar, aku mau gini, aku klaim Tuhan, klaim. Maksa itu namanya. Itu sudah salah. Apa yang terjadi dalam hidup kita terbaik dari Tuhan. Men, makanya saya bersyukur saudara, apapun terjadi itu bersyukur. Aduh Tuhan kok begini, kok Deborah begini, makanya jangan kecapean, makanya gini. Dengar baik-baik. Kalau Tuhan tidak mau, tidak bisa. Kalau Tuhan izinkan terjadi sesuatu, bisa. Yang saudara baca tempo hari Maria, Ayub. Ayub enak-enak. Dia ambil semua. Karena orang saleh. Sampai istrinya mengutuki dia. 10 anaknya mati. Semua hartanya habis, sahabat-sahabatnya habis. Dia sakit. Wow, orang saleh diuji Tuhan. Sampai ada beberapa orang yang ngomong sama Bu Deborah, jangan dikasih nama baptis Ayub. Gak sanggup. Men. Tapi apa yang saudara baca kemarin? Ayub orang yang luar biasa. Istrinya aja sudah ngomong, kutuki Allahmu mati, matilah. Anaknya juga sudah mati. Dia pun juga sakit. Amin. Dia tetap ingat sama Tuhan yang terhadap kepadamu Tuhan. Aku. Saudara dikasih Tuhan. Hari-hari ini dengar baik-baik. Kalau kita tidak punya iman, stres. Kalau kita tidak punya iman, depresi. Akan menghantui dunia ini. Karena kesulitan akan terjadi hari-hari ini. Hanya orang beriman. Apapun yang terjadi tenang karena Tuhan ada bersamanya. Yang bisa membuat yang tidak ada jadi ada. Dia ajaib. Semuanya diberkati Tuhan. Amin. Semua diberkati Tuhan. Tuhan bilang cuma setiap orang harus punya iman sekarang. Harus punya iman. Seperti tadi dikatakan, sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Ini orang pilihan, ini orang yang apa? Orang yang percaya dan beriman sama Tuhan. Men, semua diberkati Tuhan. Dipilih sama Tuhan. Sebelum saya kepingin lanjutkan lagi, banyak sebetulnya video. Men, semua diberkati Tuhan. Sampai saya melihat, loh ini begini. Tuhan bilang sampaikan aja, layangkan itu.
Biar tahu keadaan sekarang ini, saudara. Ini keadaan sekarang. Semua diberkati Tuhan. Saya percaya malam ini. Harusnya saya dan saudara apa? Carilah Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu akan cari Tuhan, saudara. Orang yang remuk hati, Tuhan aku bersyukur, aku cari Tuhan. Karena tahu, aku perlu Tuhan. Aku tidak bisa tanpa Tuhan. Semua yang ada di dalam hidup ini, itu apa kata Tuhan? Aku bukan siapa-siapa. Semua diberkati Tuhan. Dan Tuhan suka sama orang rendah hati ini. Makanya Tuhan bilang gini, aduh firman ini. Carilah Tuhan. Hai semua orang yang rendah hati. Karena akan ketemu Tuhan yang rendah hati ini. Makanya Tuhan bilang, carilah Tuhan. Hai semua orang yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati itu pasti ketemu Tuhan. Makanya Tuhan bilang, cari Tuhan ayo. Orang yang rendah hati. Yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan. Carilah kerendahan hati. Amin. Carilah keadilan. Carilah kerendahan hati. Tuhan bicara ayat 1 sampai 3. Kepada siapa itu? Kepada kita semua. Tuhan ingatkan jangan acuh tak acuh. Jangan acuh tak acuh. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Tuhan bilang carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri. Yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Tergantung kita. Tergantung kita. Men, jangan cuma dengar acuh tak acuh. Jangan acuh tak acuh. Saya cuma nyampaikan firman buat saya dan saudara. Tapi kita harus peduli karena Tuhan ada di hati kita. Kita dengar tuh Tuhan, ya Tuhan. Karena Tuhan ada di sini. Tuhan akan ngomong lanjutkan di hati saudara. Tuhan akan ngomong bukan hari-hari ini, besok, lusa, terus. Tuhan akan mengingatkan di hati kita. Kamu kok begini, jangan begini. Kamu jangan begini. Dia akan bicara sama orang rendah hati. Makanya hari-hari ini saya cuma bilang Tuhan, aku mau terus. Rendah hati apa yang bisa disombongkan kita? Apa yang bisa kita sombongkan saudara? Kita tidak punya apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Dulu kita orang berdosa. Sama Tuhan dibenarkan. Amin. Terima kasih sama Tuhan dan terus benar dan kudus. Hari-hari ini saya dan saudara jangan berhenti di benar. Lanjutkan kudus. Ayo kita kuduskan. Kuduskan hidup kita. Amin. Semua diberkati Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata kalau cuma orang benar berhenti, bisa berubah. Berubah. Contohnya Yudas
yang dipilih Tuhan. Kan awalnya orang benar. Jadi jual Yesus. Ayo hari-hari ini kita koreksi hati kita. Jangan cuma dengarkan firman, tapi tidak ngerti. Tapi waktu firman disampaikan, ada suara Tuhan di hati saya dan saudara. Karena Dia yang berfirman. Saya itu siapa, saudara Joman? Amin. Cuma dipakai Tuhan buat saya. Tuhan bicara buat saya juga buat saudara. Firman hari ini buat saya dan buat saudara. Buat saudara dan juga saya. Men, semua diberkati Tuhan. Ayo hari-hari ini kita rubah. Bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau aku punya kesombongan, aku mau merendahkan hati. Aku mau hancur hati. Aku mau dengar suara Tuhan. Aku mau dipimpin sama Tuhan. Aku mau melakukan taat kepada firman-Mu. Itu yang penting. Dan aku mau dikuduskan. Dikuduskan. Karena orang benar saja tidak menjamin, saudara. Ayo kita jadi orang kudus, tingkatan terakhir. Seperti firman Tuhan, kuduslah kamu. Sebab Allah itu kudus. Datang sama Tuhan. Minta dikuduskan. Hari-hari ini. Semua diberkati. Semua diberkati. Amin. Ayo hari-hari ini cari Tuhan. Ini waktu-waktu ini ada kesempatan. Tuhan bilang, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Sebelum loh. Sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala. Sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Sebelum. Tuhan ngingetkan hari ini. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Hai semua orang yang rendah hati. Tuhan spesifikkan, jangan yang sombong. Carilah Tuhan. Hai semua orang yang rendah hati. Hari-hari ini saudara, ini firman Tuhan buat saya dan saudara. Amin. Dan satu ayat lagi coba. Lukas 6 ayat 46. Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Kamu cuma ngomong Tuhan, Tuhan, Tuhan. Gimana saudara? Mengapa? Kamu tuh berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Kita ngerti nggak ini? Cuma bilang Tuhan, aku begini Tuhan, aku begini Tuhan, aku begini Tuhan. Kamu ngerti enggak? Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat-sangat baik. Titik. Tapi banyak orang kecewa sama Tuhan. Banyak orang kecewa sama Tuhan. Padahal Tuhan sangat
sangat baik. Tapi kenapa banyak orang kecewa sama Tuhan? Karena manusia itu, kata Tuhan, tegar tengkuk, keras kepala, kepala batu. Bukan rendah hati dia. Banyak orang itu seperti itu. Keras kepala, kepala batu, tegar tengkuk. Aku tahu manusia itu tegar tengkuk, keras kepala, kepala batu. Terakhir bebal. Sadarkah kita? Makanya Tuhan bilang, hai orang rendah hati, carilah Tuhan. Itu firman-Nya, carilah Tuhan. Harusnya sadar kita semua. Men. Makanya tadi dikatakan, mengapa kamu berseru kepadaku, kata Tuhan. Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Kamu tidak taat loh. Kamu tidak percaya loh. Kok kamu bilang Tuhan, Tuhan? Saya lanjutkan ya. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku, yang datang dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku dapat menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Itulah hidup kita. Akan tetapi barang siapa mendengar, akan tetapi siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukan. Dengar tapi tidak melakukan. Dengar tapi tidak melakukan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Cuma dengar, tidak melakukan. Rusak hebat rumah itu. Ketika banjir melandanya, apa banjir itu? Ujian datang. Habis saudara, rusak. Amin. Amin. Jangan main-main saudara. Saya cuma bacakan firman karena ini firman. Kita perlu firman. Buat saya dan saudara. Jangan cuma berseru Tuhan, Tuhan. Kamu cuma dengar aja tapi tidak melakukan. Hebat kerusakanmu nanti. Sekali lagi, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, mendengar loh. Tetapi tidak melakukan, mendengar tapi tidak melakukan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan. Jangan cuma asal, aku pokoknya percaya, aku tak minta ini, aku gini. Jangan. Cuma dengar toh, oh nanti aku gini. Tapi tidak ngelakukan. 0. Hari ini saya dan saudara cuma dengar firman. Hari ini saya dan saudara dengar firman. Tugasnya apa? Ngelakukan firman yang kita dengar hari ini.
Lakukan itu. Gimana caranya? Bukan cuma mendengar, ngerti. Bukan cuma dengar, percaya. Bukan cuma dengarkan, rendah hati. Wow. Saya bahagia. Tuhan itu terus kasih tahu, tegur. Deborah, kamu begini tuh. Aduh, terima kasih Tuhan. Setiap engkau negur, aku rasa engkau sayang sama aku. Tambah aku sadar. Orang yang mendengar suara Tuhan itu bahagia loh saudara. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Ayo hari-hari ini. Hidupmu hanya secara agama atau gimana? Atau iman. Tuhan bilang harus beriman. Ya apa orang beriman? Mendengar, melakukan. Karena apa? Ngerti. Karena apa? Tertarik sama firman. Kalau mendengar tapi gak percaya, gak ngerti, buat apa ngelakukan? Tapi Tuhan berkata, kamu harus dengar, setelah dengar kamu itu melakukan karena kamu ngerti. Itu namanya kamu sadar. Ayo saudara, saya bukan siapa-siapa, saya cuma nyampaikan firman. Tuhan tadi ngomong, itu Deborah sampaikan firman itu. Buat siapa firman ini? Buat saya dan saudara. Saya dan saudara mendengar, ngerti, berterima kasih sama Tuhan. Itu yang aku harus lakukan Tuhan. Dan berubah. Amen. Waktu saya baca berapa waktu dibaca firman, saya cuma bilang gini, aku bahagia dengan Tuhan ini. Tiap kali baca firman, Tuhan ubahkan aku ya. Aku mau rendah hati. Sementara aku ngomong yang tahu itu cuma Tuhan. Manusia gak tahu saudara. Yang tahu Tuhan. Makanya saya mau hari-hari ini percaya sama Tuhan. Beriman. Beriman sama Tuhan. Karena Tuhan ada di hati ini. Tiap hari ngomong. Tiap hari. Gini, begini Deborah. Saya jadi orang itu bahagianya saya bukan karena kesana kemari enggak. Karena dapat indah, enggak. Karena Tuhan ngomong. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Saya bahagia bisa dengar suara Tuhan. Saya bahagia. Bisa ngerti maunya Tuhan. Sangat bahagia saudara. Dan orang percaya itu kata firman Tuhan. Kamu tidak akan takut. Waktu kamu takut percaya sama Tuhan. Tapi kalau kamu percaya sama Tuhan kamu tidak akan takut. Amen. Hidupnya bisa tenang. Di tengah-tengah keadaan dunia yang sedang terjadi hari-hari ini. Jangan cuek. Katanya firman jangan acuh tak acuh. Kamu bersemangatlah dan berkumpullah. Berkumpul buat apa? Ya ibadah sama Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan hadir. Amen. Jadi bukan satu kebetulan hari ini. Tapi apa yang kita tahu? Carilah Dia. Dia ada di hati kita.
rendahkan hatimu. Dia akan bicara dan engkau akan dengar. Lembutkan hatimu, dia akan bicara. Karena dia penjawab setiap pertanyaan kita. Setiap seruan kita. Setiap ketidakmampuan kita. Hanya dia, hanya Yesus Kristus Tuhan. Bukan uang. Bukan harta. Bukan dunia ini. Amin. Diberkati Tuhan. Ayo hari-hari ini kita sadar. Sebetulnya kita ini beribadah sama Tuhan, ketemu Tuhan enggak? Enggak ketemu Tuhan buat apa saudara? Cuma ketemu satu dengan yang lain ini. Enggak ada gunanya karena saya tidak bisa nolong saudara. Saudara tidak bisa nolong saya. Terbatas pertolongan kita. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari-hari ini, ayo kita ketemu sama Tuhan. Setiap ibadah, Tuhan aku mau ketemu sama Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Ini waktu-waktu yang singkat saudara. Ini waktu yang singkat, jangan bingung sana. Aduh mau gini begini, nanti lihat ini, tambah cepat nanti ini. Saya cuma ngomong loh, percaya, puji Tuhan. Nggak percaya, nggak apa-apa. Karena Tuhan bilang harusnya kamu percaya. Ini nanti cepat ini. Nanti ini cepat. Lihat nanti. Ini baru Juli. Saya baca, wow. Banyak yang tutup. Banyak yang begini. Coba nanti saya kapan-kapan saya tayangkan dari Selasa, Kamis. Saya banyak. Karena saya punya waktu-waktu ibadah. Men. Selasa, Kamis. Tidak pernah tutup saya. Tetap ibadah. Men, semua diberkati Tuhan. Saya ngomong, saya tayangkan ini. Semua diberkati Tuhan. Kita sekarang hari ini belajar mengerti Tuhan. Pakai hati kita. Hati kita melekat sama Tuhan. Amin. Melekat sama Tuhan ya. Melekat sama Tuhan. Jangan jauh lagi. Ada apa-apa berseru sama Tuhan. Jangan berseru kepada Tuhan. Tuhan ngomong gini. Kenapa kamu mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Apa itu? Firman. Kamu tidak melakukan firman. Tapi kamu berkata Tuhan. Tapi kamu tidak pernah melakukan firman. Ini firman Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Yang aku katakan itu apa? Firman. Firman. Kalau kamu berseru kepada Tuhan, lakukan firman. Aku akan datang. Aku dengar. Aku ngerti. Aku nolong. Kamu cuma bilang Tuhan. Ya apa ini Tuhan? Ya apa Tuhan? Tapi kamu tidak pernah melakukan apa yang Tuhan katakan. Melakukan maumu sendiri. Semua diberkati. Kalau hari ini disadarkan. Saya dan saudara disadarkan firman ini. Bergegas sama Tuhan. Berkata Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan menegur orang yang dikasihinya. Amin. Dan berbahagia orang yang ditegur Tuhan. Berbahagia. Dan itu amin. Kalau Tuhan bicara, kamu jangan begini.
Aduh, bahagia sekali. Tuhan bukakan gini, Deborah, kamu gini. Aduh Tuhan. Kebahagiaan itu luar biasa. Men. Semua diberkati Tuhan. Pokoknya ada Tuhan dalam hidup ini, bahagia saudara. Bukan kemewahan loh. Asal Tuhan ada di hati kita, bahagia. Meski punya banyak harta, tapi kalau ininya tidak ada Tuhan, sepi, galau. Sekalipun sederhana, tapi kalau ada Tuhan, Tuhan yang memberikan semuanya buat kita. Semuanya pak kata Tuhan. Men, bukan karena kita. Mau kayak apa kita pintar gak bisa. Men. Semua diberkati Tuhan. Sekarang ini semua. Andalkan Tuhan. Semua. Gak masuk akal. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Biarlah hari ini saya berdoa buat saudara. Ayo kita semua sadar yuk. Bukan cuma ibadah. Oh begini bagus, begini bagus. Bagusnya itu bukan menurut penilaian saudara. Penilaian Tuhan. Tuhan itu tahu loh. Tuhan hari ini tahu hati saya, hati saudara satu-satu tahu. Tuhan melihat kita semua. Karena Tuhan ada di hati kita. Dia yang menilai kita. Semua diberkati. Semua diberkati. Semua diberkati Tuhan. Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala.